Sejumlah jalan di pusat kota Banda Aceh terendam banjir setelah diguyur hujan deras pada Senin 8 November 2021 petang. Berdasarkan pantauan, titik banjir terjadi merata di sejumlah kawasan di pusat kota Gemilang ini. Genangan banjir dengan ketinggian rata-rata 30 hingga 40. Akhir-akhir ini, Provinsi Aceh seringkali dihantui oleh ancaman banjir yang mengancam nyawa dan harta benda penduduknya. Banjir di Aceh telah menjadi bencana alam yang sering terjadi, dengan dampak yang merusak dan menghancurkan. Setiap tahun, ribuan orang kehilangan tempat tinggal mereka dan banyak nyawa melayang akibat air yang meluap dari sungai-sungai yang tak tertahankan. Banjir di Aceh bukanlah sekadar cerita yang kita dengar dari tetangga atau melalui televisi. Kami mengalaminya secara langsung. Air yang naik begitu cepat dan menghancurkan segala yang ada di jalannya. Rumah-rumah terendam, jalan-jalan menjadi terputus, dan hidup kami menjadi hancur. Faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, topografi yang berbukit, dan sistem drainase yang kurang efektif menyebabkan banjir di Aceh menjadi semakin sering dan parah. Sistem drainase yang kurang efektif menjadi faktor penting. Dengan intensitas hujan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan sistem drainase harus segera diatasi. Dari permasalahan yang tak kunjung teratasi, maka tim kami dari tim Jimpa dengan bangga mempersembahkan Flows, sistem monitoring dan penanganan selokan terintegrasi berbasis IoT. Aplikasi Flows merupakan aplikasi yang dirancang untuk memberikan informasi dan pemantauan secara real-time terkait kondisi selokan atau parit di daerah atau wilayah tertentu. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna seperti pemerintah, petugas penanggulangan bencana, dan masyarakat umum dalam memantau kondisi selokan di sekitar secara real-time. Dari gambar alur ini, terdapat dua instalasi sensor yang akan kami gunakan, yakni Water Level Sensor dan Water Flow Sensor dengan model YF S201, di mana nantinya kedua sensor ini mampu untuk mengukur debit dan kuat arus pada aliran selokan. Nah, sebelum dipasang, sensor akan dianalisis dengan metode machine learning menggunakan program berbasis pattern, yang dimana nantinya sensor akan terhubung dengan jaringan IoT dan outputnya akan tersimpan di dalam database. Hasil analisis ini akan divisualisasikan ke dalam bentuk peta dan grafik pada aplikasi Flows, sehingga memudahkan masyarakat dalam memantau kondisi real-time selokan, serta membantu pemerintah dalam mengambil tindakan cepat apabila selokan mengalami permasalahan. Kami menghadirkan beberapa fitur penting di dalam aplikasi Flows ini. Fitur pertama merupakan fitur zona, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat info atau kondisi selokan dengan lebih detail di dalam wilayah atau zona yang telah ditentukan dengan mudah, di mana data yang telah didapatkan dari sensor dan dianalisa dengan menggunakan metode machine learning akan dikirimkan ke aplikasi Flows, sehingga data yang tampak merupakan data yang akurat. Pada aplikasi Flows ini, user juga dapat memantau data yang disajikan dalam bentuk grafik, sehingga akan memudahkan dalam menganalisis data yang ada. Ini juga akan memudahkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan untuk mengatasi masalah yang akan terjadi. Kemudian, aplikasi Flows ini juga menyajikan fitur notifikasi, di mana pada fitur ini akan menampilkan pemberitahuan mengenai selokan yang bermasalah, agar dapat dilakukan perbaikan secepatnya sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Selain dari beberapa fitur utama di atas, aplikasi Flows juga memiliki fitur pendukung seperti fitur nalar hubung yang akan memungkinkan pengguna golongan masyarakat membuat laporan kepada instansi terkait tentang masalah bencana yang terjadi, sehingga akan memudahkan pemerintah mendapatkan informasi lebih akurat lagi tentang kondisi lingkungan sekitar. Kami juga menyediakan fitur khusus developer yang akan mempermudah ketika ada sensor baru yang akan ditambahkan. Fitur ini merupakan fitur tambah sensor, di mana fitur ini akan mempermudah pada proses penambahan sensor baru.